Kepunahan adalah istilah yang digunakan para ilmuwan untuk menggambarkan spesies yang mati. Ini bisa terjadi secara alami, tetapi manusia seringkali menjadi penyebab utamanya. Sekitar 1 juta spesies hewan dan tumbuhan terancam punah di seluruh dunia pada abad ini. Secara keseluruhan, manusia memainkan peran utama dalam mendorong kepunahan berbagai spesies, mulai dari perburuan, kolonialisme, pertanian, polusi udara, dan akhirnya perubahan iklim yang menyebabkan hilangnya habitat dan berujung pada kepunahan. Salah satunya adalah hewan yang indah dan cantik ini yang seharusnya masih dapat dinikmati oleh anak cucu kita. Namanya adalah Paradise Parrot atau beo surga. Dulu ditemukan di Australia Timur, beo surga tidak terlihat sejak tahun 1928. Menurut daftar merah International Union for Conservation of Nature atau disingkat IUCN, kepunahannya disebabkan oleh kekeringan, pengembalaan hewan ternak yang berlebihan, serta penebangan pohon eukaliptus. Nah, kalau kekeringan itu faktor alam ya, teman-teman. Jika hanya faktor kekeringan, mungkin beo surga masih bisa bertahan hidup. Namun di tahun itu, Australia sedang melakukan ternak sapi dan domba besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan ekspor daging dan susu, terutama untuk negara-negara Eropa dan Amerika Utara. Ya, sampai sekarang pun Australia juga masih menjadi negara pengekspor daging dan susu terbesar di dunia karena faktor tanahnya yang subur. Lalu, bagaimana bisa pengembalaan hewan ternak berlebihan itu berdampak terhadap kepunahan hewan yang cantik ini? Untuk menjelaskan itu mungkin agak kompleks ya teman-teman, tapi mudahnya begini. Jadi, pengembalaan hewan ternak besar-besaran ini dapat menyebabkan overgrazing. Nah, overgrazing ini adalah kondisi di mana hewan ternak memakan rumput dan vegetasi lain secara berlebihan, melebihi kapasitas yang dapat dipulihkan oleh ekosistem. Detailnya seperti ini. Overgrazing menyebabkan hilangnya vegetasi, di mana rumput dan tanaman tidak memiliki cukup waktu untuk tumbuh kembali, yang mengakibatkan penurunan jumlah vegetasi. Tanpa vegetasi yang memadai, erosi tanah terjadi, mengurangi kesuburan dan kualitas tanah. Hal ini juga mengancam habitat hewan dan tumbuhan yang bergantung pada vegetasi untuk tempat tinggal dan makanan, yang menyebabkan kepunahan spesies burung beo surga. Mudahnya, dulu sebelum fenomena overgrazing ini terjadi, burung beo surga dan hewan ternak tidak bersaing untuk mendapatkan makanan. Kedua hewan ini masih hidup dalam ekosistem yang alami, saling membutuhkan dan seimbang. Sementara ketika manusia melakukan intervensi dengan memperbanyak komunitas sapi di luar kapasitas alaminya, hal ini menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem dan menjadikan kepunahan bagi burung beo surga. Setidaknya overgrazing ini menyebabkan 3 bencana bagi burung beo surga, yakni yang pertama, makanan, di mana pengembalaan hewan ternak yang besar-besaran ini menyebabkan burung beo surga hidup dalam kelaparan. Ketergantungan mereka terhadap biji rumput, bunga, nektar, buah-buahan, serta serangga dihancurkan oleh invasi gembala ternak besar-besaran ini. Dapat kita bayangkan, pada saat itu, ibu burung beo tidak dapat memberikan makanan kepada anak-anaknya yang baru menetas dan akhirnya mati karena kelaparan. Bencana yang kedua yaitu habitat. Pengembalaan ternak besar-besaran itu menyebabkan hilangnya pohon dan semak yang diperlukan untuk bersarang dan berlindung, alias burung ini kehilangan tempat tinggal yang aman. Pohon yang menjadi habitat utama burung beo surga adalah pohon eukaliptus. Karena hewan ternak digelontorkan besar-besaran, maka pohon-pohon itu pun ditebang. Bukan karena alasan booming hewan ternak saja, pembangunan konstruksi dan industri, pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, rel kereta, dan pemukiman baru juga menjadi alasan kenapa burung ini punah. Yang ketiga, ruang bergerak. Dengan semakin banyaknya hewan ternak yang merambah ke area habitat, burung beo surga mungkin tidak memiliki cukup ruang untuk bergerak, mencari makanan, atau membangun sarang. Sayangnya, pemerintah Australia saat itu juga mendorong pengembangan lahan pertanian, peternakan, dan industri tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Alias, penyebab kepunahan burung ini juga karena kebijakan pemerintah Australia kala itu.
Walhasil ya seperti ini, burung ini pun punah. Meskipun agak nyesek di dada ketika mengetahui suatu spesies sudah punah dari bumi ini, tapi jujur Bang Min gak begitu terkejut. Karena toh biosurga cuma jadi contoh kecil dari keserakahan manusia. Sebab kalau keserakahan sudah menguasai manusia, jangankan hewan, sesama manusia pun juga kita embat. Manusia tidak akan segan-segan untuk membumi hanguskan suatu ras atau suku hanya karena faktor kekayaan dan kekuasaan. Ini nggak bisa disangkal ya teman-teman, sejarah sudah membuktikannya. Kurang lebih sama seperti biosurga, suku aborigin juga menjadi korban dalam penjajahan Australia oleh Eropa yang dimulai pada tahun 1788 ketika Kapten Arthur Phillip dan armada pertama tiba di Botany Bay. Mereka mendirikan pemukiman di Sydney Cove yang menjadi koloni pertama Inggris di Australia. Proses penjajahan ini berlanjut selama abad ke-19 dengan penambahan koloni-koloni baru dan ekspansi ke berbagai wilayah interior Australia. Penjajahan berlanjut hingga akhir abad ke-20 dengan dampak yang mendalam pada masyarakat, aborigin, dan lingkungan. Adapun dampak penjajahan itu adalah sebagai berikut. 1. Penjajahan dan penguasaan tanah. Yakni penjajah Eropa mengklaim tanah yang dihuni oleh bangsa aborigin tanpa perjanjian atau persetujuan, mengabaikan hak-hak asli mereka atas tanah tersebut. Yang kedua, pengusiran dan relokasi di mana banyak komunitas aborigin diusir dari tanah mereka untuk memberi ruang bagi pemukim Eropa, pertanian, dan pengembalaan. Yang ketiga, penyebaran penyakit. Karena kontak dengan pemukim Eropa membawa penyakit baru yang tidak dikenal oleh bangsa aborigin, menyebabkan kematian massal dan penurunan populasi. Yang keempat, penghancuran budaya, yakni upaya untuk mengasimilasi bangsa aborigin ke dalam budaya Eropa seringkali dilakukan melalui pendidikan dan kebijakan pemerintah yang menyebabkan hilangnya bahasa, tradisi, dan praktik budaya. Yang kelima, kekerasan dan konflik di mana banyak kekerasan terjadi antara pemukim Eropa dan masyarakat aborigin, termasuk pembunuhan, serangan, dan konflik bersenjata. Yang keenam, eksploitasi sumber daya, yaitu pemukim Eropa mengeksploitasi sumber daya alam seperti tanah dan ikan, seringkali merusak ekosistem yang menjadi sumber makanan dan kehidupan bagi bangsa aborigin. Nasib kita juga nggak jauh berbeda kala itu. Portugis, Inggris, Belanda, dan negara-negara Eropa lainnya juga melakukan hal yang sama ke Nusantara. Eksploitasi dilakukan, pribumi dan alam jadi korban. Hasil eksploitasinya dibawa pulang lagi ke Eropa, begitu terus terjadi sampai sekarang bukan? Kenapa hal tersebut terjadi dari abad ke abad? Karena manusia ini adalah makhluk yang tidak pernah kenyang. Udah, itu aja jawabannya. Jadi punahnya burung beo surga itu mungkin bukan masalah yang berarti bagi manusia. Ya cuma burung ya kan, yang penting proyek dan fulus jalan terus. Mungkin kalian protes nih, tapi kan itu dulu bang, karena kita sudah berbenah. Sekarang semua proyek sudah ada AMDAL. Jawaban Bang Min ya memang betul, nggak salah. Memang untuk tetap menjaga lingkungan dunia dari perkembangan industri dibuatlah AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL ini pertama kali dicetuskan oleh Amerika Serikat pada tahun 1969. Itu pun karena dorongan oleh para aktivis lingkungan setelah terjadinya insiden tumpahan minyak di lepas pantai California pada tahun 1969. Kebijakan ini kemudian diadopsi oleh berbagai negara di dunia, khususnya di Indonesia. AMDAL sendiri pertama kali diterbitkan pada tahun 1982 melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan selanjutnya berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini dimaksudkan untuk mengatur proyek-proyek yang berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan. Tapi toh di Indonesia ini kan ada nih otorita besar-besaran, duluan dibikinin kebijakannya, AMDAL-nya belakangan. Ya lagi-lagi semuanya bukan masalah undang-undang ya. Mau 1000, sejuta undang-undang pun, kalau manusianya belum punya kesadaran yang baik untuk menjaga keseimbangan alam, ya tetap saja sia-sia. Kira-kira siapa yang ngajarin kita begitu? Atau semua manusia sama saja, nggak Eropa, Asia, atau Nusantara sekalipun? Nah,
Nah, Bang Min nggak bilang kalau para penjajah Eropa yang bikin orang-orang kita jadi seperti ini ya. Meskipun mereka pernah menginvasi Nusantara, aborigin Australia, dan suku Indian di sebelah Amerika Utara. Bukan orang Eropa, tapi kita semua manusia. Pak Donald Trump jangan ngamuk-ngamuk. Peace. Mohon masukan teman-teman dengan meninggalkan pesan di kolom komentar sebagai upaya perbaikan di masa mendatang. Terus dukung channel ini untuk berkembang dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya tentang dunia seputar hewan. Dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang telah menonton channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.